Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu keempat sesudah Paskah. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kehidupan kita dan sesama. Ungkapan situasi. Saudara, sudahkah engkau memuji-muji Tuhan melalui perkataan dan perilaku hidupmu? Sudahkah engkau meninggikan dan memasyurkan nama-Nya? Sungguh, sudahkah engkau memuliakan Tuhan Allahmu dengan segenap hati? Biarlah setiap tangan berbuat dan setiap bibir mengucap, "Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu." Puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Saudara-saudara jemaat, mari berdiri menyambut kehadiran firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Haleluya, puji Tuhan, puji nama-Nya yang maha besar, agung kuasa-Nya yang maha benar. Haleluya, puji Tuhan, pujilah Dia untuk selamanya, karena nama-Nya ajaib benar. Alam raya ciptaannya, angkat suaramu dengan bergema, petik kecapi dan tabu gendang. Hai semua yang bernafas, pujilah Dia untuk selamanya, karena nama-Nya ajaib benar. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing kita dalam ibadah kita saat ini, Imamat pasal 1 ayat 10, memberitakan, jikalau persembahannya untuk korban bakaran adalah dari kambing domba, baik dari domba maupun dari kambing, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Jemaat, terimalah salam kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Maukah dosamu
Jemaat dipersilakan duduk. Doa hari ini. Jemaat, mari kita berdoa kepada Allah. Allah Bapa Sorgawi, hari ini, di hari Minggu yang kudus dan mulia ini, kami datang bersama keluarga dan bersehati dengan semua jemaat-Mu yang beribadah di rumah. Kami mengucap syukur atas cinta dan kasih-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam menjalani hari-hari yang Engkau anugerahkan kepada kami semua, umat manusia. Sekalipun saat ini kami diperhadapkan dengan situasi yang menakutkan sekaligus mengharukan. Tidak sedikit di antara kami, oleh karena situasi dan keadaan dunia saat ini, yang berdampak kepada pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan hidup, pada akhirnya membuat kami menjadi putus asa, cepat marah, dan tidak sabaran. Bahkan beberapa di antara kami saling menyalahkan. Bapa Sorgawi, ampunilah kami. Kami mohon dengan rendah hati, teguhkanlah hati dan pikiran kami oleh kuat kuasa Roh Kudus, agar kami tetap dikuatkan dan berpengharapan dalam menjalani hidup ini dari waktu ke waktu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, dan untuk itu mari kita memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami mengucap syukur atas hari-hari yang boleh kami lalui, yang kami imani dan kami yakini, semua boleh kami jalani dan lalui di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Di hari yang baru, di hari Minggu ini, kami kembali bersama memuji dan memuliakan nama-Mu, yang di dalamnya melalui ibadah Minggu saat ini, kami rindu untuk kembali diberkati oleh kebenaran sabda firman-Mu. Oleh sebab itu, dengan rendah hati kami mohonkan,
bersabda dan berfirmanlah ya Bapa. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, memampukan kami untuk mengerti dan memahami setiap firman yang diberitakan dan dibacakan dari Alkitab. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan dalam Imamat 1 ayat 1 sampai 9 yang mengatakan, korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahan itu dari ternak, yakni dari lembu, sapi, atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan kepada dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan perdamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya kepada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini kita kembali lagi berjumpa dalam ibadah minggu melalui rekaman video yang kita lakukan sebagai gereja yang hadir di tengah-tengah bangsa dan negara yang kita cintai ini, dengan mematuhi ketetapan-ketetapan pemerintah. Oleh karena kita berada dalam masa social dan physical distancing, kita juga berada secara khusus di wilayah Kota Makassar, pembatasan sosial berskala besar oleh karena mewabahnya virus COVID-19.
Tetapi kita harus bersyukur sebagai umat yang diajarkan untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, bahwa sekalipun dalam situasi masa-masa yang sulit ini, kita tetap diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan Allah. Dan gereja Tuhan dipakai untuk memfasilitasinya melalui siaran ibadah ini. Kita juga boleh bersyukur oleh karena kita dapat beribadah bersama dengan keluarga kita masing-masing. Bisa jadi bahwa kita tidak berkumpul secara lengkap, mungkin karena adanya suami, istri, orang tua atau keluarga atau anak-anak kita yang saat ini tidak bersama-sama dengan kita, mereka yang hidup di luar kota, di tempat kita berada, oleh karena berbagai tugas tanggung jawab yang mereka miliki dan juga situasi negara dan wilayah-wilayah provinsi yang saat ini banyak yang terdampak akibat mewabahnya wabah corona ini. Tetapi yang pasti adalah kita bersyukur oleh karena kita masih boleh beribadah. Dan firman Tuhan masih boleh diberitakan di tengah-tengah masa-masa yang sulit ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang mau diberitakan dalam ibadah minggu saat ini? Berdasarkan firman Tuhan dalam Imamat pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Untuk mendalami bagian-bagian ini, saya ingin mengajak kita semua kembali melihat bacaan firman Tuhan untuk hari Minggu ini. Imamat pasal 1 ayatnya yang pertama. Di sana dikatakan, mari kita lihat bersama Alkitab kita. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Sampai di situ dulu. Bapak Ibu, mari garis bawahi kata kemah pertemuan. Dalam bahasa Ibrani kata ini tertulis dengan kata ohel moed, atau dalam beberapa terjemahan Alkitab berbahasa Inggris tertulis juga dengan kata tabernacle of congregation, atau juga ada yang menggunakan kata tent of meeting, tenda pertemuan. Pertanyaannya adalah, siapa sesungguhnya yang membangun kemah pertemuan? Kesannya ketika kita membaca ini, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Rasa-rasanya sepertinya ini sudah menjadi satu tempat yang tetap ketika Tuhan Allah akan berbicara kepada Musa pada masa itu. Kalau ditanyakan siapa yang memerintahkan untuk membangun kemah pertemuan ini, jelas bahwa kalau kita baca di dalam Alkitab dijelaskan di sana bahwa Allah yang memerintahkannya. Misalnya saja Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya ingin mengajaknya untuk membuka kitab Keluaran. Mari kita lihat bersama kitab Keluaran pasal 25. Di sana dikatakan pada ayatnya yang ke-8 dengan judul perikop oleh Lembaga Alkitab Indonesia, diberikan judul petunjuk untuk mendirikan kemah suci mengenai persembahan khusus. Keluaran pasal 25 ayat 8 di sana dikatakan, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jelas bahwa Tuhanlah yang berfirman kepada Musa dan memerintahkan kepada Musa untuk mendirikan sebuah tempat kudus, dan tujuannya adalah supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka, supaya Tuhan Allah berdiam di tengah-tengah bangsa Israel. Itu tujuan. Yang kedua juga, kemah pertemuan itu dibangun
Dengan satu tujuan, misalnya Keluaran pasal 25 ayat 22 di sana dikatakan, dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Jadi kemah pertemuan itu sekali lagi diperintahkan oleh Allah agar Musa membangunnya dengan tujuan supaya Allah berdiam di tengah-tengah mereka, dan kemah pertemuan itu menjadi satu tempat di mana Tuhan Allah menyampaikan perintahnya kepada orang Israel melalui Musa. Pada pasalnya yang ke-40 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua dalam kitab Keluaran, di sana dijelaskan bagaimana sesungguhnya pada akhirnya Musa membangun kemah pertemuan itu. Saya bacakan buat kita semua. Keluaran pasal 40 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pada hari yang pertama dari bulan yang pertama haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau tempatkanlah di dalamnya tabut hukum dan kau pasanglah tabir sebagai penudung di depan tabut itu. Dan seterusnya. Di bawah judul perikop oleh Lembaga Alkitab Indonesia berjudul Musa mendirikan kemah suci. Jadi jelas bahwa Allah lah yang memerintahkan, lalu kemudian yang membangunnya adalah Musa, dan tujuan daripada kemah pertemuan itu atau kemah suci itu dibangun adalah agar Allah berdiam di tengah-tengah bangsa Israel, dan yang kedua tujuannya adalah agar Allah dapat menyampaikan perintahnya kepada bangsa Israel melalui Musa. Kembali dalam bacaan kita pada saat ini, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimana sikap Musa dalam berjumpa dengan Allah, atau bagaimana sikap Musa setiap kali Allah memanggilnya ke kemah pertemuan untuk menyampaikan firman kepada Musa agar diteruskan kepada orang-orang Israel. Bagaimana sikap Musa? Kalau kita baca bagian-bagian kitab ketika Allah memanggil Musa dan berfirman kepada Musa dari dalam kemah pertemuan, yang ada di dalam diri Musa itu adalah rasa takjub dan hormat. Itu yang tergambar setiap kali Musa dipanggil oleh Allah dan mendengarkan firman Allah. Betapa Musa sangat takjub dan hormat kepada Allah. Mengapa Musa memiliki rasa takjub dan hormat kepada Allah? Jelas hal ini dikarenakan ada satu pengalaman iman yang Musa hadapi dan alami bersama dengan Allah sejak ia dipanggil oleh Allah untuk menjadi utusannya. Bahkan melalui Musa juga Musa menyaksikan bagaimana Allah menyatakan kuasanya di tengah-tengah bangsa Israel. Bahkan ketika Allah akan membawa bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir, Musa menyaksikan kebesaran dan kekuasaan Allah, dan itu membuat ia takjub dan hormat kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih di dalam Kristus Yesus, saya percaya kalau pertanyaan ini diajukan kepada kita semua, bagaimana sikap kita ketika kita berjumpa dengan Allah di dalam ibadah setiap hari Minggu, setiap hari Rabu dalam ibadah keluarga, ataupun dalam ibadah-ibadah lainnya yang kita lakukan. Kira-kira sikap seperti apa yang tergambar di dalam diri kita? Mari renungkan sesaat dan jawab itu di dalam hati kita. Kalau hari ini engkau sedang duduk di rumah, beribadah bersama dengan keluarga, engkau sedang beribadah kepada Tuhan Allahmu, apa yang sedang engkau rasakan ketika engkau mendengarkan firman Tuhan? Apakah ada rasa takjub dan hormat di dalam dirimu?
Saya percaya bahwa sebagaimana Musa yang memiliki pengalaman iman bersama dengan Allah, dan itu membentuk dirinya setiap kali ia dipanggil oleh Allah untuk mendengarkan firman Allah, maka ada rasa takjub dan hormat di dalam dirinya. Saya percaya rasa yang sama ada di dalam diri kita. Kita pun memiliki rasa takjub, kita pun memiliki rasa hormat kepada Allah. Karena kita pun punya pengalaman-pengalaman iman bersama dengan Allah. Dan melalui firman saat ini mau diberitakan kepada saudara, tetaplah, peliharalah rasa itu di dalam hidupmu. Tetaplah takjub dan hormatilah Tuhan Allahmu. Karena sudah demikianlah seharusnya sikap yang kita bangun kepada Tuhan Allah kita, yang mengasihi kita, yang memelihara kita, yang senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kalau tujuan pembangunan kemah suci itu tadi dikatakan bahwa agar Allah berdiam di tengah-tengah bangsa Israel, maka pada saat ini firman juga mau mengatakan ketika engkau beribadah di dalam rumah tanggamu bersama dengan keluargamu, maka ingatlah apa yang Tuhan Yesus katakan, 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, maka aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Maka pada hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita, ketika engkau beribadah bersama dengan keluargamu, itu sebuah tanda Allah berdiam di dalam kehidupan rumah tangga. Oleh sebab itu tetaplah beribadah kepada Allah dengan rasa takjub, dengan rasa hormat. Karena Allah hadir untuk memberkati saudara dan keluarga saudara. Bisa jadi dalam situasi masa-masa yang kita alami saat ini, ada banyak hal yang membuat kita bosan. Bisa jadi ada banyak hal yang membuat kita merasa bahwa kita sudah capek menjalani rutinitas yang kita jalani, hanya berdiam di dalam rumah. Tidak bisa bepergian rekreasi keluar, santai-santai pergi keluar ke mal bersama dengan keluarga atau keluar daerah, keluar kota. Bisa jadi hal itu membuat kita bosan, bahkan bisa jadi juga ketika setiap kali kita harus melakukan ibadah ini secara live streaming ataupun ibadah yang kita lakukan di hari Rabu dan ibadah yang kita lakukan di hari Minggu bersama dengan keluarga kita. Bisa jadi juga kita merasa bosan. Karena kita merindukan satu persekutuan bersama dengan umat Tuhan yang lain di dalam rumahnya, di dalam gerejanya, di dalam gedung ibadahnya. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, renungkanlah bahwa kehadiran Tuhan itu bukan saja di dalam gedung ibadah, di dalam gedung gereja. Tetapi ketika engkau datang berkumpul di dalam Kristus Yesus, maka Tuhan hadir dan ada di tengah-tengah kehidupan keluargamu. Mari kita lihat bagian yang kedua dalam ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-9. Di sana diberitakan tentang aturan-aturan dalam memberikan persembahan korban bakaran. Begitu banyak aturan-aturan yang diberikan. Misalnya saja kalau kita baca di sana dikatakan ayat 2 misalnya, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba.
Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Beberapa aturan dalam ayat 2 dan ayat 3 ini sudah kita temukan. Misalnya saja di dalam ayatnya yang ketiga, yang dalam ayat yang kedua yang pasti adalah persembahan itu dari ternak, lembu sapi atau kambing domba. Lalu kemudian lembu sapi, kambing domba, ayat 3 menjelaskan jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, perhatikan kata tidak bercela. Apa maksudnya kata ini? Bapak, Ibu, ini ingin memberikan gambaran kepada kita bahwa persembahan itu tidak boleh bercela. Artinya bahwa lembu yang diberikan itu benar-benar lembu yang sehat, lembu yang baik. Tidak boleh misalnya lembu itu mempunyai 4 kaki lalu kemudian hanya 3 kaki yang ada di dalam dirinya. Harus benar-benar sempurna dan tidak bercela. Kalau kita renungkan baik-baik bagian ayat ini, maka yang mau diberitakan adalah persembahan kita kepada Tuhan itu haruslah kita berikan secara tulus dan jujur, serta dari hasil kerja keras kita. Artinya juga tidak boleh lembu yang diambil dari kandang orang lain lalu kita ambil dan kita persembahkan. Kita curi dari orang lain punya lalu kita persembahkan kepada Tuhan. Itu tidak berkenan, persembahan yang seperti itu. Itu persembahan yang bercela di hadapan Tuhan. Hal yang sama dalam kehidupan kita saat ini. Maka ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan pun harus kita berikan secara tulus dan jujur, serta dari hasil kerja keras kita. Jangan berikan persembahan dengan berat hati. Karena memberikan persembahan dengan berat hati itu sama saja persembahan yang bercela di hadapan Tuhan. Memang kita tidak lagi memberikan persembahan syukur seperti orang-orang Israel pada perjanjian lama yang memberikan persembahan syukur berupa lembu, kambing domba yang dibakar, lalu dipersembahkan kepada Allah. Korban bakaran itu ditujukan dan diperuntukkan kepada Allah. Karena bagi kita, ini kaitannya dengan ayatnya yang keempat. Mari kita lihat. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu sehingga baginya persembahan itu diperkenankan untuk mengadakan pendamaian baginya. Jadi korban bakaran ini adalah korban pendamaian. Kita tidak lagi memerlukan korban pendamaian karena saat ini korban pendamaian itu telah digenapi di dalam Kristus Yesus, di dalam pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saya ajak kita untuk membuka pertama Yohanes pasal 4 ayat 10. Mari kita lihat bersama-sama. Dalam pertama Yohanes pasal 4 ayat 10 di sana dikatakan, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dialah yang telah menjadi korban pendamaian itu. Tetapi catatan yang penting adalah ketika kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita hari ini kepada Allah melalui gerejanya, maka berikanlah itu dengan tulus jujur dari hasil kerja keras kita. Kenapa kita harus memberikan dengan tulus jujur, dengan rela hati, jangan dengan berat hati? Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membuka nats kembali. Bagian nats yang terakhir kita buka saat ini.
dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Mari lihat bersama-sama. Dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 12 di sana dikatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi artinya dari ayat ini mau dikatakan kalau engkau memberi dengan berat hati, maka pemberianmu itu tidak akan diterima dan pemberianmu itu tidak akan membuahkan berkat dalam hidupmu. Oleh sebab itu sekali lagi kalau engkau memberikan persembahan syukurmu kepada Allah, berikanlah itu dengan rela hati, dengan rasa syukur, dengan tulus dan jujur dan dari hasil kerja kerasmu, maka pemberianmu itu akan menjadi berkat bagimu dan keluargamu. Pada 2 Korintus pasal 9 ayat 7 juga dikatakan di sana, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat 8 lebih ditegaskan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, persembahan yang tidak bercela adalah persembahan yang kita berikan sekali lagi dengan rela hati, dengan tulus, dengan jujur, dan itu kita berikan dari hasil kerja keras kita. Apa tujuan persembahan itu? Sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Karena Allah telah memelihara kita, karena Allah telah menyertai. Ia memberikan yang terbaik kepada kita dan kita diajak untuk memberikan yang terbaik juga kepada-Nya. Dan persembahan syukur yang diberikan kepada Allah melalui gereja menjadi berkat bagi banyak orang. Sekalipun memang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saat ini sejak kita beribadah di rumah, bukan saja GPIB Bahtera Kasih. Tadi malam saya rapat bersama dengan Majelis Sinode, Badan Penasehat Majelis Sinode, departemen-departemen di Majelis Sinode, melalui aplikasi Zoom. Percakapan yang sama terjadi bahwa saat ini bagaimanapun situasi mewabahnya virus corona ini membuat orang-orang banyak yang di PHK, dirumahkan, dan itu berdampak pada ekonomi gereja, ekonomi Indonesia, ekonomi setiap rumah tangga. Dan pada akhirnya kita tidak bisa tutup mata juga bahwa penerimaan gereja di jemaat-jemaat, di gereja-gereja, dan saya percaya hampir semua di atas muka bumi ini terjadi penurunan drastis. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekalipun terjadi penurunan drastis dalam penerimaan gereja, bukan berarti gereja tidak bisa menjadi berkat. Kita bersyukur melalui kuasa Tuhan, pemeliharaan Tuhan melalui jemaat-jemaat bahwa GPIB Bahtera Kasih masih bisa menjadi berkat bagi banyak orang melalui kegiatan-kegiatan aksi sosial peduli kasih. Baik yang dilakukan bersama secara sinodal maupun juga mupel, sulselbara, juga di dalam jemaat GPIB Bahtera Kasih. Kita masih bisa menjadi berkat dengan menyediakan sembako, melakukan diakonia kepada mereka yang terdampak pada mewabahnya virus COVID-19 ini. Oleh sebab itu, kita harus percaya, sekalipun dalam masa sulit yang kita alami saat ini, kita tetap bisa menjadi berkat bagi bangsa dan negara,
bagi masyarakat luas, bagi jemaat kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika engkau memberikan persembahan syukurmu, berikanlah itu dengan rela hati, dan persembahan syukurmu itu percaya menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Gita Bakti nomor 86 bait pertama dan baitnya yang kedua. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukurku naikkan kepada-Nya yang Maha Kudus. Di sorga terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi oleh-Nya. Puji dan syukurku naikkan kepada-Nya yang Maha Kudus. Di sorga terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersehati dalam syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena kami boleh kembali diberkati melalui sabda firman-Mu. Kami meyakini dan kami percaya dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, maka firman ini akan tinggal tetap dalam hati dan pikiran kami, terwujud nyatakan melalui tindakan dan perbuatan kami, sehingga hidup kami boleh senantiasa kami pakai untuk menyatakan firman Tuhan melalui perbuatan, perkataan, dan pikiran, melalui sikap perilaku hidup kami, baik sebagai pribadi maupun juga sebagai sebuah keluarga Allah dan juga sebagai gereja Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman ini ya Tuhan. Bapa Sorgawi, hamba berdoa saat ini untuk semua jemaat-Mu, mereka yang saat ini beribadah dari dalam kehidupan rumah tangga mereka. Bapa, berkati mereka. Kalau ada di antara mereka yang saat ini sedang lemah oleh karena pergumulan dan persoalan yang mereka hadapi,
oleh karena sakit penyakit yang mereka derita. Bahkan secara khusus sesama kami manusia yang saat ini sedang berada dalam isolasi oleh karena terpapar COVID-19. Bapa Sorgawi, kami mohonkan dengan rendah hati kepadamu, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, lawatlah dan jamahlah mereka. Kuasa Roh-Mu yang kudus yang ada dalam hati mereka memenuhi seluruh bagian tubuh mereka, menguduskan, menyucikan, menyembuhkan dan memulihkan mereka. Sungguh kami meyakini dan percaya Engkaulah Allah kami yang berkuasa atas segala sakit penyakit di dalam dunia ini. Oleh sebab itu hanya kepadamu kami mohon penyembuhan dan pemulihan. Kami berdoa bagi mereka yang memiliki pergumulan dan persoalan, Tuhan berikan jalan keluar, ringankan beban hidup mereka. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini sedang berada dalam kesusahan dan kesulitan pemenuhan ekonomi dalam kehidupan rumah tangga mereka. Bahkan bagi mereka yang di PHK dan dirumahkan. Dan mereka yang mengalami penerimaan yang sangat minim dalam kehidupan rumah tangga mereka oleh karena wabah ini ya Tuhan, yang berdampak pada kehidupan pekerjaan dan ekonomi mereka. Pakai anak-anak-Mu Tuhan, pakai gereja-Mu Tuhan, agar kami boleh menjadi berkat buat mereka yang hidup dalam kekurangan. Dan hamba percaya Engkau Allah sumber segala berkat yang akan mendatangkan berkat-Mu bagi setiap kehidupan pribadi, keluarga, dan jemaat-Mu. Dan kami bersyukur oleh karena kami memiliki dan kami menyembah Allah yang berkuasa itu di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat ini ya Bapa, lihatlah setiap jemaat-Mu di setiap rumah mereka, di setiap rumah tangga keluarga mereka. Lawatlah mereka semua Tuhan. Engkau melihat kesungguhan hati mereka di dalam mereka beribadah kepadamu sebagai sebuah keluarga Kristen. Tuhan berkati mereka semua Tuhan. Setiap doa-doa yang mereka naikkan, setiap permohonan yang mereka bentangkan di hadapan, dari dalam rumah-Mu yang kudus, gereja-Mu di tempat ini, hamba menopang mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Dengar dan sambutlah setiap bentangan doa mereka Tuhan. Hamba mengucap syukur dan berterima kasih karena hamba meyakini dan percaya Engkau Tuhan Allah yang akan menganugerahkan yang terbaik bagi setiap jemaat-Mu, bagi setiap umat-Mu yang beriman dan berpengharapan hanya kepada-Mu. Kepada semua mereka saat ini dalam seluruh aktivitas kehidupan mereka hari lepas hari, tanamkan pengharapan dalam hati dan pikiran mereka ya Allah. Jauhkan mereka dari segala rasa putus asa, kebosanan, menjalani rutinitas yang sangat terbatas saat ini.
Dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, lahirkanlah kreativitas di dalam diri mereka. Sehingga dalam segala keterbatasan, mereka boleh melampaui keterbatasan itu dengan adanya kreativitas yang bersumber daripada-Mu. Hamba berdoa juga saat ini bagi para penatua dan diaken dari sektor pelayanan 8, pemandu lagu, organis, para petugas multimedia, sound system, mereka juga yang bertugas merekam dan menyiarkan ibadah ini. Bersama dengan para pegawai kantor majelis jemaat, security, coaster, cleaning service, driver, semua mereka kami serahkan ke dalam tangan kasih. Hamba mohonkan biarlah setiap pelayanan yang boleh mereka lakukan dan kerjakan saat ini, itu semua menjadi sebuah persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Allah. Dan hamba mohonkan dengan rendah hati, turunlah kiranya anugerah berkat, pengasihan, kasih karunia, rahmat, damai, sejahtera-Mu ya Allah, memenuhi seluruh kehidupan mereka. Hingga berkepenuhanlah semua mereka dalam sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Sungguh hamba mengucap syukur dan hamba percaya semua jemaat-Mu yang beribadah di hari Minggu ini, mendengarkan firman dan menaikkan puji-pujian bersama, mereka semua diberkati, mereka semua akan bersukacita dan berkepenuhan dalam damai sejahtera. Bapa Sorgawi, kami bersehati mendoakan bangsa dan negara kami, Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, bersama dengan para menteri, pemerintahan yang berlangsung di tingkat pusat sampai pelosok negeri, para kepala daerah di tingkat provinsi, kota madya, kabupaten. Tuhan, kami bersehati, kami mendoakan dan mendukung pemerintahan yang berlangsung. Dalam segala usaha dan upaya yang mereka kerjakan dan lakukan saat ini, berkenanlah Tuhan menyertai dan memelihara, memberikan kekuatan, kesehatan, memberkati mereka, dan mereka pun menjadi berkat bagi banyak orang. Bersama dengan keluarga mereka yang mendukung mereka. Kami berdoa bagi TNI dan kepolisian, Tuhan juga memberkati dalam menjaga keamanan, kedamaian di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia. Tuhan memberkati mereka semua. Teristimewa dan secara khusus para dokter, para perawat, mereka yang bekerja di bidang medis, secara khusus mewabahnya COVID-19 dan demam berdarah ini. Di tengah-tengah bangsa dan negara ini, Tuhan mampukan mereka semua untuk menjadi berkat melalui kemampuan yang Tuhan anugerahkan. Mereka boleh mendatangkan kesembuhan dan pemulihan, merawat setiap mereka yang sakit dan lemah. Ada banyak kabar yang baik kami dengar Tuhan. Beberapa jemaat yang saat ini pada masa lalu dikabarkan hasil swab mereka positif. Tetapi pada saat ini kami mendengar mereka sudah boleh mendapatkan 2 kali hasil swab negatif. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah. Dan kami percaya itu semua terjadi hanya oleh karena pertolongan yang berasal daripada-Mu melalui mereka yang bekerja di bidang medis. Oleh sebab itu Tuhan, terus jaga dan pelihara kami Tuhan, berkati kami. Hanya kepada-Mu kami bersandar. Hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang berkuasa di atas muka bumi ini untuk mendatangkan kebaikan bagi semua umat manusia. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon,
Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, tibalah saatnya kita memberikan persembahan syukur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, dan oleh karena kasih-Nya, Ia memberi diri untuk berkorban bagi kita semua, sehingga dosa-dosa kita diampuni dan kita dilayakkan menerima anugerah pengampunan dan keselamatan. Pengakuan iman percaya kita semakin meneguhkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai tanda syukur kepada Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur dan persembahan persepuluhan. Kita melakukan Gita Bakti 78 ayat 1 dan 4. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya pada hidup, puji
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Allah Bapa Surgawi, kami jemaat-Mu mengucap syukur oleh karena kebaikan dan cinta kasih-Mu di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Begitu nyata pemeliharaan-Mu, Engkau telah mencukupkan segala kebutuhan hidup dan memberikan kekuatan serta kesehatan bagi tubuh jasmani kami, sehingga masing-masing kami dimampukan untuk terus berkarya, bekerja dan melayani. Dalam syukur ini, kami memberikan persembahan syukur dan perpuluhan kepadamu. Berkenanlah Engkau Allah kami untuk menerimanya serta menjadikannya sebagai alat-Mu untuk mendatangkan berkat, sukacita dan damai sejahtera di tengah pelayanan gereja-Mu. Terus berkati kami ya Allah, dan sungguh hanya kepadamu-lah kami bersandar dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat duduk kembali. Warta jemaat untuk sepekan yang akan datang. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan dan pelayanan gereja sepekan mendatang. Bidang teologi. Majelis Jemaat GPI Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Roberto J.M. Wage, pelayan liturgis, diaken dan penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih di sektor pelayanan 8, organis Bapak Ganet Soekarno, pemandu lagu atau kantoria Anastasia Yakob, Eto Latu Perisa, operator multimedia, tim multimedia Bahtera Kasih, atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini. Tuhan memberkati. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Sekian. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Dengarkanlah amanat pengutusan. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya,
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.